Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Fatawati dari kelas PAI 6D. Saya akan menjelaskan tentang kewajiban belajar dalam hadis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keutamaan belajar dalam suatu hadis. Hadisnya berbunyi, An Muawiyata khotiba yaqulu sami'tu wallahu alaihi wasallama yaqulu man yuridullahu bihi khairan yufaquhu fid din wa innama ana qasimu wallahu yu'ti walan tazalla hadhihi al ummatu qa'imata 'alal amrillahi la yadhuruhum man khalafahum yatiya amrullahi. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka ia akan dipahamkan dalam agama, dan sesungguhnya aku hanya membagi dan Allah yang memberi, dan senantiasa umat ini berdiri atas perkara Allah atau agama, tidak membahayakan orang yang menyakiti mereka sehingga datang perkara Allah atau kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan ilmu agama. Pada hakikatnya, ilmu agama adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, anak yang beragama dan orang dewasa yang beragama wajib sekali untuk mempelajari dan memahami apa itu ilmu agama. Tidak dapat dikatakan seseorang beragama tetapi ia tidak paham atas ajaran agamanya. Pada hadis di atas menjelaskan 3 hal penting dalam mempelajari ilmu agama. Potongan ayat pertama menjelaskan man yuridullahu bihi yufaqqahu fid din, yang artinya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah maka ia dipahamkan dalam agama. Pada hakikatnya orang baik adalah orang yang paham atas ajaran agamanya. Tetapi seseorang yang tidak paham atas ajaran agama berarti ia terhalang oleh kebaikannya. Tujuan seseorang beragama adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dari itu, seseorang wajib untuk mempelajari dan memahami ilmu agama untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Potongan hadis yang kedua berbunyi, wa innama ana qasimu wallahu yu'ti, yang artinya dan sesungguhnya aku hanya membagi, Allah yang memberi. Potongan hadis ini menjelaskan bahwasannya Nabi adalah seseorang guru yang hanya dapat mentransfer suatu ilmu kepada para sahabat. Kemudian para sahabat ini paham atau tidaknya suatu ilmu itu tergantung bagaimana kehendak Allah memberikan hidayahnya atau tidak. Allah yang maha tahu mana hamba-hambanya yang mau menerima suatu hidayah atau hidayah ilmu. Pada zaman sekarang, guru hanya dapat mentransfer, membagi ilmunya sesuai dengan strategi atau metode dalam pembelajaran. Kemudian, siswa mau menerima atau tidaknya suatu ilmu itu tergantung bagaimana kehendak Allah. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa, sebagai siswa, wajib sekali berbanyak berdoa agar dimudahkan dalam menerima ilmu pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan potongan hadis yang ketiga yang berbunyi, walan tazala hadhil ummatu qa'imatu 'alal amrillahi, yang artinya dan senantiasa umat ini berdiri atas perkara agama atau perkara Allah. Potongan hadis ini menjelaskan bahwasannya seseorang yang telah mendapatkan suatu hidayah, ia akan konsisten untuk menjalankan agamanya. Ia tidak takut dicela ataupun ia tidak takut ditentang oleh orang lain. Karena ia yakin bahwasannya apapun yang ia lakukan adalah sesuai dengan jalan yang lurus atau sesuai dengan ketaatan. Kemudian, seseorang yang telah konsisten untuk menjalankan ilmu dan agamanya, ia tidak akan menyakiti siapapun sampai datangnya suatu kematian. Beda halnya dengan seseorang yang belum mendapatkan suatu hidayah.
Ia akan secara konsisten untuk menjalankan suatu kemaksiatan tanpa sadar bahwasannya apa yang dia lakukan adalah suatu kemaksiatan. Seseorang yang selalu menjalankan suatu kemaksiatan, ia akan merusak bumi, ia akan merusak kehidupan di bumi, dan beda sekali dengan seseorang yang telah menjalankan suatu konsisten atau ketaatan karena ia telah diberikan suatu hidayah. Maka dari itu, kita sebagai seseorang yang tahu agama dan tahu ilmunya harus konsisten dalam menjalankan perkara-perkara kebaikan yang telah Allah tetapkan. Nilai yang dapat dipetik dalam hadis di atas yang pertama itu, kita sebagai muslim dan muslimah wajib sekali untuk mencari ilmu. Tidak hanya mencari ilmu, tapi kita harus mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Bahwasannya seseorang yang mencari ilmu di jalan Allah, ia akan dimudahkan untuk mencapai surganya. Kemudian, mencari ilmu juga merupakan suatu ibadah atau ketaatan yang sangat Allah sukai. Maka dari itu, kita harus mencari ilmu dengan baik dan benar. Sesungguhnya, kita mencari ilmu pun untuk kebaikan diri kita sendiri dan kebaikan orang lain. Kemudian, di balik kita mencari ilmu, kita harus perbanyak doa karena Allah yang Maha Pemberi ilmu. Kemudian, nilai yang dapat kita ambil yang kedua itu, sesungguhnya seseorang yang mencari ilmu, dia akan teguh pendiriannya dalam suatu ketaatan. Dia juga akan memperkokoh dirinya untuk tidak goyah atas apa yang terjadi di sekitar hidupnya. Bahkan, seseorang yang telah mencari ilmu agama, ia akan mudah menyelesaikan suatu permasalahan yang terdapat dalam dirinya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.